Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, tetap semangat dan terus belajar. Dan yang paling penting di masa pandemi adalah kita selalu dalam keadaan kondisi prima dan sehat dan tentunya bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita tentunya di statistika pendidikan atau statistika penelitian, di mana ilmu-ilmu statistik ini akan kita manfaatkan di dalam dunia penelitian, di dunia pendidikan ataupun dunia sosial lainnya. Masih bersama saya Indra Mustafa di channel kesayangan kita, Mustafa Learning Center. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kami ingatkan untuk klik tombol like, share, and subscribe ya. Jangan lupa di subscribe videonya agar teman-teman mendapatkan informasi update dan juga dapat mengikuti belajar ini secara gratis. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman yang sudah subscribe dan setia menonton, menyimak video kami. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang statistika dalam sebuah penelitian, di mana yang paling penting adalah sebuah penyajian data ya. Tema kita kali ini adalah penyajian data. Kenapa kok perlu adanya penyajian data? Karena memang data penelitian pada dasarnya biasanya pada saat pengumpulan data itu pada umumnya menghasilkan data yang angka dan keadaannya itu tidak teratur, kemudian berserakan, masih kasar, mentah, dan belum jelas tafsirannya, sehingga bagi seorang peneliti tentu harus merapikan datanya. Nah, ketika data itu rapi, maka nanti kita akan mudah dalam mengolahnya dan juga mudah juga menginterpretasikannya, sehingga hasil penelitian kita akan terpercaya. Nah, sehingga data penelitian ini, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang peneliti? Tentu kita harus menyajikannya dalam bentuk data ya. Penyajian data inilah yang nantinya akan sangat mempengaruhi di mana seorang peneliti itu menginterpretasikan sebuah data. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya penyajian data itu bagaimana sih? Nah, ini ada peta konsep yang sederhana ya, namun sangat kompleks ya. Ternyata penyajian data itu begitu kompleksnya sehingga kita sebagai seorang peneliti harus coba untuk memperdalam satu persatu. Tapi tenang saja, nanti kita step by step ya. Tapi yang jelas penyajian data itu dapat digambarkan melalui peta konsep seperti ini, bahwa penyajian data itu ada kalanya disajikan secara sederhana melalui tabel, kemudian ada juga melalui grafik, kemudian ada diagram. Kemudian dari data-data penyajian data itu kita akan memperoleh bagaimana keadaan data dalam sebuah data kelompok, kemudian bagaimana ukuran penyajian data tersebut. Nah, hal itu tentu akan diperdalam semuanya, akan diperdalam dalam bahasan statistika ini, bahwa kalau data itu disajikan dalam bentuk tabel, maka di situ ada yang namanya tabel yang biasa atau tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi nanti terbagi lagi menjadi distribusi frekuensi kumulatif atau distribusi frekuensi relatif, dan ada juga tabel kontingensi. Nanti kami contohkan satu persatu. Kemudian dalam bentuk grafik itu juga ada kalanya ada dalam bentuk histogram, kemudian poligon, frekuensi, oggif, yang kesemuanya menciri khaskan data ya. Jadi tidak semua data itu kita bentuk dalam bentuk diagram saja atau oggif saja, tergantung data yang akan kita olah. Maka pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang data ya, di mana kalau data itu bersifat kontinu atau data yang terus-menerus, maka bisa jadi kita sajikan dalam bentuk poligon. Tetapi kalau data itu bisa bersifat perbandingan, kita bisa olah dalam bentuk histogram ataupun diagram batang. Nah, kalau dalam bentuk diagram itu ada juga yang dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram campuran, pencar, peta, lambang, lingkaran, dan pastel ya. Jadi seperti pastel. Nanti kita contohkan ya diagram itu, karena memang bentuknya banyak sekali. Bentuknya ada kalanya yang kayak batang, ada kalanya yang kayak lingkaran, ada kalanya yang kayak garis ya, ada kalanya yang kayak sebaran titik-titik itu, ada kalanya seperti peta. Nah, itu bentuk diagram. Kemudian kita juga akan bahas nanti, tapi ini di pertemuan selanjutnya ya, pertemuan yang mungkin setelah video kali ini. Di pertemuan selanjutnya bisa jadi kita akan
membahas tentang ukuran penyimpangan data atau ukuran pemusatannya ya. Jadi bagaimana keadaan kelompok dulu di mana kita harus menganalisis mean, median, modus ya. Jadi rata-rata hitung, rata-rata ukur, kemudian rata-rata harmonik, modusnya itu berapa, itu ukuran pemusatan datanya. Tetapi juga kita harus ukuran penempatannya itu dari segi mediannya, nilai tengahnya, kuartilnya, desilnya, presentil itu juga akan dibahas. Kemudian ada juga ukuran penyimpangannya ya, di mana di situ nanti akan dibahas juga tentang apa angka baku, koefisiensi variansi atau variansinya itu sendiri, simpangan baku, simpangan rata-rata, rentangan suatu data, kemudian rentangan nilai, rentangan antar kuartil, dan bagaimana seolah-olah itu data itu memang tersebar secara merata atau enggak. Ini penting bagi seorang yang sedang mengolah data. Kenapa? Karena ketika data itu menyebar, sebaran data itulah yang nantinya kita akan analisis apakah normal atau tidak. Ketika normal bagaimana tindakan seorang peneliti, ketika tidak normal bagaimana. Itu harus kita pelajari. Nah, kita tidak jauh-jauh dari situ, namun kita fokus pada bagaimana menyajikan data dulu ya, menyajikan data dulu. Oke, sehingga kita butuh yang namanya bentuk penyajian datanya. Ini adalah contoh konkretnya ya, contoh konkret bagaimana kita menyajikan sebuah data. Misalnya yang pertama dalam bentuk tabel. Tabel itu ada kalanya tabel biasa. Tabel biasa itu ya terdiri dari baris dan kolom. Di situ ada barisnya, judulnya apa, kolomnya bagaimana ya. Jadi mulai dari misalnya NPM mahasiswa, NIM mahasiswa, kemudian nama, usia, tempat lahir, IPK. Ini adalah contoh tabel yang sederhana. Jadi apa adanya diolah. Jadi di situ hanya menyajikan data yang sifatnya hanya menjawab satu pertanyaan, misalnya hanya NIM, nama. Jadi ke bawah itu hanya satu kategori saja. Beda lagi dengan ini nanti. Ada kalanya tabel kontingensi ya. Tabel kontingensi itu coba bedakan ya. Jadi yang sebelumnya itu tabel biasa, kemudian yang setelahnya ini tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi ini dia tidak hanya menjawab pertanyaan yang ke bawah tapi juga ke samping juga. Jadi selain jenis kelamin juga ada tingkat sekolahnya. Misalnya contohnya seperti ini. Ini adalah tabel kontingensi di mana dia lebih dari satu variabel atau lebih dari satu hal yang disajikan ya. Jadi di situ ada jenis kelamin laki-laki, perempuan, kemudian SD. Jadi dari situ kan bisa terlihat tingkat sekolah SD untuk laki-laki itu sekian, tingkat sekolah SD untuk perempuan sekian. Jadi bedanya seperti itu. Itu namanya tabel kontingensi. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi. Kemudian tabel distribusi frekuensi itu biasanya nanti ini dalam bentuk rentangan kelas ya. Kalau yang pertama dan kedua ini kan tabel yang berupa data tunggal, tetapi kalau yang distribusi frekuensi itu sudah data yang berkelompok di mana kita harus mengelompokkan. Jadi kita siapa tugasnya ya di kita. Nanti kita akan perdalam di sini di mana karena memang datanya banyak, mungkin ratusan atau ribuan, harus kita kelompokkan. Nah, ibaratnya ketika ada mahasiswa yang masuk dalam satu universitas, kemudian mahasiswa itu ada ribuan, maka kita harus bagi per kelas A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Karena memang kapasitas kelasnya harus disesuaikan. Itu analoginya. Nah, ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi. Ada kalanya tabel distribusi frekuensi yang lengkap ya. Jadi kalau yang distribusi frekuensi ini yang sederhana, tapi ada yang distribusi frekuensi yang ada kumulatif, relatif ya. Di situ terlihat ya, mohon maaf. Terlihat di situ ini terbalik ya. Jadi di situ harusnya judulnya frekuensi kumulatif itu yang relatif, yang frekuensi relatif itu yang kumulatif. Oke. Jadi nanti silakan terbalik ya. Jadi untuk yang 1, 4, 10, 19 itu adalah yang kumulatif, kemudian 0,01 ini yang relatif. Relatif itu ibaratnya adalah persentase ya. Nah, persentase. Oke. Tapi yang frekuensi relatif kumulatifnya itu sudah benar, sudah bisa sudah benar di sana. Yang terbalik hanya frekuensi relatif dan frekuensi kumulatifnya saja. Oke, ini adalah contohnya. Kemudian ada diagram. Nah, bentuk diagramnya yang pertama diagram batang. Diagram batangnya itu adalah seperti batang yang berdiri sendiri.
Jadi di situ ada frekuensi, ada kategori laki-laki, perempuan misalnya. Kemudian frekuensinya berapa, yang laki-laki sekian, yang perempuan sekian. Atau yang bisa dikategorikan ini SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, itu batangnya menggambarkan itu kategorinya. Frekuensinya tergantung banyaknya. Itu diagram batang. Ada kalanya diagram garis. Diagram garis ini contohnya adalah jumlah pengunjung. Ini relevan dengan penyajian data dalam bentuk diagram garis. Kenapa? Karena memang frekuensi pengunjung itu selalu naik, kadang turun. Nah, inilah penggunaan penyajian data yang pas ya. Penyajian data yang pas itu harus menyesuaikan data apa yang akan disajikan. Kalau data yang bersifat relatif dan itu bersifat fluktuatif, maka bisa jadi kita pakai bentuk diagram garis yang nanti menghubungkan, oke, hari ini naik, kemudian hari berikutnya turun, hari ketiga naik lagi. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian ada diagram lingkaran. Biasanya lingkaran ini dalam rangka menggambarkan data yang terbagi-bagi ya, yang dalam bentuk persentase, Contohnya misalnya luas 6 provinsi di Pulau Jawa. Ini kan dibagi-bagi, yang paling luas siapa? Oh, ternyata ada di Jawa Timur, kemudian disusul Jawa Barat, kemudian ada disusul Jawa Tengah. Nah, itu contohnya. Ini adalah, jadi Pulau Jawa itu sudah terbagi-bagi. Itu di persentase. Biasanya kalau lingkaran, diagram lingkaran dalam bentuk persentase. Oke, kemudian ada diagram lambang atau simbol yang ini biasanya memudahkan ya, yang biasanya digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk-bentuk tertentu agar mudah dibaca ya, mudah dibaca. Nah, misalnya luas hutan produksi, di situ disimbolkan berupa pohon. Oke, kemudian yang selanjutnya ada diagram peta ya. Nah, kita tahu dulu di masa pandemi itu kan seringkali beredar ya data-data tentang peta sebaran COVID-19 di Surabaya misalnya. Contohnya per tanggal 24 Maret 2020 di situ ada zona hijau, zona oranye, zona kuning, zona ungu dan lain sebagainya yang di situ memiliki makna tersendiri dan itu sesuai dengan gambaran peta. Ini contoh diagram peta. Kemudian ada diagram pencar atau titik, di mana titik yang terpencar itu nanti kita bandingkan dengan yang seharusnya di mana dia harus memencar ya. Artinya di situ ada garis yang normal, kemudian sebaran di antara garis itulah yang namanya titik-titik, itulah yang menggambarkan siswa yang misalnya contohnya adalah di sini diagram pencar tentang prestasi belajar siswa. Di situ ada rata-rata siswa itu sekian di garis itu. Nah, kemudian antara kanan kirinya garis itulah sebarannya berupa titik-titik. Nah, kalau di atasnya ya berarti dia lebih pintar daripada siswa rata-rata, atau di bawahnya siswa rata-rata kalau titiknya berada di bawah garis. Itu contohnya. Kemudian dari sini semuanya kita dapat simpulkan ya bahwa ini adalah bentuk penyajian data, dan itu yang perlu kita perdalam adalah bagaimana tentang distribusi frekuensinya tentang data itu. Nah, karena memang topik bahasan kita ada di sini. Kita langsung pada contoh saja ya, langsung pada contoh tentang bagaimana kita menyajikan data dalam sebuah penelitian. Oke? Nah, jangan lupa tetap simak video ini mulai dari awal sampai akhir karena di situ ada langkah-langkahnya ya. Kita sekarang coba penyajian data dalam penelitian. Ini saya ibaratkan kita itu memiliki data-data berupa angka, data-data itu yang nantinya kita olah ya, kita olah. Nah, kita langsung pada contoh konkretnya adalah misalnya contoh data nilai statistika ada di 112 mahasiswa. 112 mahasiswa ini kita data nilai statistika mulai dari ada yang 49, 51, 60, 62, 63, 70, 80, 90. Ada yang tertinggi adalah 98. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana data-data ini kita olah sedemikian rupa sehingga rapi. Nah, gimana caranya? Tentu langkah-langkahnya adalah yang pertama, urutkan data dulu. Ada 112. Ini untuk memudahkan kita urutkan saja. Kita urutkan. Bagaimana caranya? Teknologi sekarang sudah canggih ya, kita tinggal masukkan Excel, kita urutkan, sudah selesai. Setelah kita urutkan, kita bentuk jumlah kelasnya. Dari urutan itu, kita akan membentuk jumlah kelas. Jumlah kelas yang dari 112 ini kita bagi berapa sih? Kita bagi berapa? Kalau sudah ketemu, nanti
masing-masing kelas itu kita temukan panjang kelasnya. Artinya kita temukan masing-masing kelas itu kita isi berapa. Nah, jadi setelah 112 kita urutkan, kemudian kita ketemu jumlah kelasnya. Setelah jumlah kelasnya ketemu, kita tentukan panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu ya isinya kelasnya itu ada berapa. Kemudian tentukan kelasnya ya. Tentukan kelasnya itu maksudnya nanti data-data itu masuk di kelas berapa. Nah, itu yang kita urutkan. Kemudian setelah data itu masuk di kelas masing-masing, kita hitung frekuensi per kelasnya. Ini setidaknya gambaran singkat bagaimana kita mengolah data. Urutkan data, jumlah kelas itu kita harus ketahui panjangnya kelas, kemudian tentukan kelas dan juga frekuensi per kelas. Itu kita sudah tampil nanti datanya dalam bentuk distribusi frekuensi. Oke, kemudian nah ini contohnya ya, data yang belum rapi, kemudian kita rapikan. Gimana caranya? Kita olah sedemikian rupa sehingga data itu rapi. Coba kita lihat ya. Jadi data mulai dari yang paling atas, yang paling rendah itu adalah 35, kemudian 36, 37, 38. Tentu harus kita hitung semuanya, kita harus urutkan semuanya. Semua data harus kita urutkan dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, ketemulah yang paling rendah ada 35, yang paling tinggi ada 98. Urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk mempermudah pendistribusiannya. Langkah yang pertama. Setelah datanya urut, kemudian langkah yang kedua adalah kita cari jumlah kelas. Jumlah kelas rumusnya sebagaimana yang ada di atas, bahwa K kelas sama dengan 1 plus 3,3 log N. Log N. N itu jumlah mahasiswa, jumlah nilai mahasiswa tadi ya. Karena jumlahnya adalah 112, maka K sama dengan 1 plus 3,3 kali log 112, ketemulah 1 plus 6,76 sebagaimana yang digambarkan di atas. Kemudian ketemulah kelasnya 8, kelasnya itu 7,76 ya, dan dibulatkan menjadi 8 karena nggak mungkin ya ada kelas yang dipecah itu. Jadi kelasnya dibulatkan menjadi 8. Ketemulah kelasnya. Dari data 112 ini kita akan bagi menjadi 8 kelas. Oke. Dari data yang ada ini, kemudian setelah jumlah kelas ketemu, maka kita harus cari panjang kelas. Caranya adalah kita harus tahu yang pertama data yang terkecil dulu. Data yang terkecil adalah 35, data yang terbesar 98. Kemudian jumlah kelasnya ada 8. Panjang kelas rumusnya adalah yang terbesar dikurangi yang terkecil dibagi jumlah kelas. Nah, 98 kurangi 35 dibagi 8 ketemu 7,875, panjang kelasnya ketemu 8. Dan ini dibulatkan menjadi 8 ya. Panjang kelasnya dibulatkan menjadi 8. Karena hitungannya 7,875. Langkah yang kedua selesai, langkah yang ketiga selesai ya. Jadi urutkan sudah, jumlah kelas sudah, kemudian yang ketiga panjang kelas sudah ketemu. Yang keempat, kita tentukan kelas ya. Dari data itu kan sudah ketahui ya, data yang terkecil berapa, data yang terbesar berapa, jumlah kelas berapa, panjang kelas 8. Nah, ketentuan untuk menentukan kelas adalah dalam menentukan kelas yang panjangnya sudah diketahui, semua data harus dapat tertampung sehingga data yang terkecil masuk dalam kelas terendah dan data yang terbesar harus masuk kelas yang tertinggi. Oke, saya ulangi. Jadi untuk menentukan kelas-kelas itu ibaratnya kalau sudah ada 112 mahasiswa masuk dalam satu prodi tertentu, kemudian kita bagi kelasnya ya. Oh, ini kelas yang tertinggi, nilainya dapat tinggi-tinggi. Ini yang kelas yang menengah, ini yang kelas biasa, ini yang kelas rendah. Itu kita bagi-bagi. Namun karena ketemu 8 kelas, maka harus kita bagi rata. Ya, jumlah kelasnya 8, panjang kelasnya juga 8. Jadi untuk menemukan sebuah interval kelas ya, atau mendistribusikan data. Setelah itu kita akan menentukan frekuensi per kelas ya. Frekuensi per kelas itu bagaimana caranya ya? Data sebagaimana yang kita ketahui, data yang terkecil terbesar itu harus ikut terus jumlah kelas 8, panjang kelas 8. Ketemulah ini ya, ketemulah ini. Jadi jadi ini sudah ketemu ya, sudah ketemu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Saya jelaskan satu persatu. Nomor itu untuk memudahkan kita ya. Jadi ada nomor 1 sampai 8.
kemudian interval kelas, interval itu ya panjang kelas tadi, turus ini untuk memudahkan kita menghitung berapa sih dari data tadi yang masuk kategori kelas pertama, kelas kedua itu berapa. Frekuensi ini jumlah turus tadi, kemudian frekuensi kumulatif itu jumlah dari yang pertama hingga yang dijumlahkan. Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah, nah ini adalah jumlah kelas ya, jumlah kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas ke-8. Nah, tadi kan jumlah kelasnya kita ketahuan bahwa sebagaimana urutkan data sudah, jumlah kelas ketemu 8 kelas. Jadi kelas yang pertama itu mulai dari 35 sampai 42. Kenapa kok 35? Karena memang data yang terkecil itu 35, kemudian bisa dilihat kelas yang ke-8 itu data yang terbesar adalah 98. Nah, ngefeknya di situ. Sehingga jumlah kelas ini harus tertampung semua harus masuk dalam sebuah kelas. Oke, kemudian yang kedua ini menunjukkan panjang kelas 35 sampai 42 atau 43 sampai 50, 51, 58, 59, 66, 67, 74 ini adalah panjang kelas. Kita hitung ya. Tadi hasilnya panjang kelas ada 8. Maka dimulai dari 35 karena yang terkecil. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ada 8. Nah, ini panjang kelas ada 8. Oke, bisa dipahami ya. Oke, ini pelan-pelan saja. Jadi jumlah kelasnya ini tadi, jumlah kelasnya, ini panjang kelasnya, kemudian setelah itu, nah ini adalah 35 itu adalah nilai yang terkecil, dan yang ini adalah frekuensi per kelasnya. Frekuensi per kelasnya ya tentu kita hitung sesuai dengan data yang ada. Nilai yang antara 35 sampai 42 ada berapa? Nilai yang 43 sampai 50 ada berapa? 51 sampai 8 ada berapa? Disitulah sudah muncul dalam tabel tersebut. Nah, oke. Dari sini dapat dipahami nggih. Jadi inilah cara penyajian datanya. Setelah kita sajikan data tersebut, ini kita hitung secara manual ya, tapi ada cara yang lebih singkat melalui penyajian data dengan SPSS atau dengan Excel ya. Dengan Excel itu mudah. Kalau yang atas ini melalui penyajian data secara manual kita hitung dan harus bisa ya. Kemudian penyajian data dengan SPSS. Caranya bagaimana ya? Caranya nanti kita perdalam melalui diskusi dan kelas kita. Jadi melalui Zoom nanti. Oke, kita perdalam di bahan diskusinya. Ini penyajian data dalam bentuk SPSS. Coba dibandingkan antara cara menghitung secara manual dan cara menghitung dengan SPSS. Beda atau enggak? Nah, tentu sama ya. 16, 13, 12, 10, 20, 14, 10, 17 sama. Nah, bahkan ada presentasinya di situ. Di situ ada presentasinya mulai dari kelas yang pertama ini adalah 14,3%, 11,6% itu kelas yang kedua dan seterusnya. Kemudian ada presentasi kumulatif ya. Jadi ini tabel distribusi frekuensi kumulatif atau frekuensi relatif kumulatif, itu bisa. Ini bentuk tabelnya. Oke, sudah saji dalam bentuk tabel. Bagaimana tampilan data selanjutnya? Nah, saya bandingkan di sini adalah penyajian data berupa apa? Berupa diagram batang. Nah, di situ menandakan bahwa ternyata sebarannya adalah naik turun ya. Kalau kelas yang pertama tinggi, kelas yang kedua rendah, kelas yang tiga rendah, kelas keempat lebih rendah, kelas yang kelima tinggi lagi. Nah, itu adalah sebaran data. Namun ini tidak cukup bagi kita mengetahui atau menyajikan datanya ya. Sebagai seorang yang memang sudah tingkat S1 atau yang sudah sarjana, itu harus mampu menginterpretasi sebuah data. Oke, ini masih dalam bentuk penyajian datanya berupa diagram batang. Nah, kita sajikan juga dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, misalnya seperti itu. Dan ini adalah hasil penghitungan melalui SPSS dan juga Excel ya. Diagram lingkaran melalui Excel, diagram batang, dan di situ ada histogram ya, histogram dan juga ada kurva. Nah, di situ ada kurva. Ini menandakan bahwa pembagian per kelas itu sudah terbagi secara merata ya, terbagi merata. Bisa dilihat dari diagram lingkaran itu pembagiannya ya, berapa persentasenya. Namun dari pembagian ini tentu
karena memang nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan diperdalam apakah normal hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian dari sini juga dilihat melalui histogram ya. Di situ ada kurva normal ya. Kurva normal itu menandakan bahwa harusnya sebaran data itu secara normal itu mulai dari yang terendah, kemudian naik tinggi, naik yang tinggi, yang lebih tinggi, kemudian turun lagi. Harusnya begitu. Nah, teman-teman bisa tafsir sendiri. Tapi yang jelas, setidaknya pertemuan ini kita akan mampu menguasai dan terampil dalam rangka menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Inilah bentuk tampilan datanya. Oke. Dari sini pesan yang dari saya, bahwa tidak semua yang dapat dihitung diperhitungkan dan tidak semua yang diperhitungkan dapat dihitung. Albert Einstein. Dari sini semoga dapat dipahami ya teman-teman. Kalau kurang jelas mungkin bisa tanya melalui grup diskusi kelas ataupun jangan lupa isi kolom komentar, bisa tanya-tanya di seputar itu. Nanti kita coba perdalam ya sebatas kemampuan kita. Terima kasih telah mengikuti kuliah statistik pada hari ini ya. Video kali ini, nantikan video-video selanjutnya. Semoga hal yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk kehidupan kita dan mempermudah segala aktivitas kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.